Sobat KKS terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Yanti Salim. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi firman Tuhan tepat di Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Hari Tubuh dan Darah Kristus kita merayakan pesta komuni perjamuan malam terakhir. Untuk itu saya hendak mengajak Sobat KKS untuk memahami apa arti komuni. Dan apakah benar dengan menerima komuni, Anda Sobat KKS semua dapat memperoleh berkat yang luar biasa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus ditulis bahwa pada malam terakhir sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikan roti itu kepada para murid, seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenang daku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenang daku." Diambil dari 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Tentunya Sobat KKS sudah sangat sering sekali mendengar kalimat ini diucapkan dalam setiap perayaan Misa Ekaristi. Artinya, dalam setiap Misa Ekaristi, kita memperingati peristiwa malam terakhir sebelum Yesus diserahkan. Yang artinya juga kita memperingati peristiwa Yesus yang memberi tubuh dan darahnya kepada kita. Bukan sekedar perayaan, tetapi juga kita mengenang peristiwa penebusan seorang putra Allah yang berkorban di atas kayu salib untuk kita semua. Dan kita semua diundang untuk komuni kudus. Apa itu komuni? Ayo Sobat KKS, ada yang tahu diambil dari bahasa apa komuni itu? Tepat sekali. Kata komuni diambil dari bahasa Inggris, dari kata communion, yang artinya persatuan. Artinya, dengan menerima komuni, kita dipersatukan dengan Yesus. Dan juga kita dipersatukan satu dengan yang lain di antara kita dengan komuni itu. Loh, kok bisa ya seperti itu? Nah, dalam misa, imam yang memimpin Ekaristi bertindak sebagai pribadi Kristus. Jadi di sini kita tahu bahwa Kristus itu sungguh-sungguh hadir. Dan tubuh dan darah Kristus yang kita terima bukanlah sekedar tanda atau lambang atau simbol roti dan anggur biasa. Namun, benar-benar tubuh dan darah Kristus yang nyata. Seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 51, Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan adalah dagingku yang akan kuberikan hidup dunia." Dalam hal ini kita tidak hanya berjumpa bertatap muka dengan Yesus, tetapi juga menyambut, memegang, dan menyantap tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang menjadi sumber makanan rohani yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Bahkan menjadi obat spiritual yang dapat menyembuhkan orang berdosa untuk keselamatan. Sudah banyak sekali yang mendapatkan berkat dari mujizat komuni ini. Seperti yang terjadi dalam peristiwa penggandaan 5 roti dan 2 ikan yang tertulis dalam bacaan Injil hari ini. Di sini, mujizat terjadi saat Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, menegadah ke langit, mengucap berkat, dan membagi-bagikan roti itu dan memberikan kepada para muridnya untuk dibagikan ke banyak orang. Dan mereka semua bisa makan sampai kenyang. Bahkan terkumpul potongan-potongan sisa roti sampai 12 bakul.
Nah, Sobat KKS yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita semua diingatkan untuk selalu bersyukur bahwa kita semua dapat memperoleh roti hidup setiap kita mau mengikuti perayaan Ekaristi lewat Komuni Kudus. Kita semua sungguh-sungguh bisa hidup dengan kekuatan rohani yang penuh, karena Yesuslah Sang Roti Hidup yang turun dari sorga. Roti yang kita terima adalah roti kasih Allah yang menjadikan kita kuat, sehat, dan penuh berkat. Yang menjadikan kita umat Allah yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yang menjadikan kita umat Allah yang tidak egois, berani berkorban, dan mau berbagi untuk orang banyak. Maka dari itu Sobat KKS yang terkasih, marilah kita semua sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, dari hati kita, pikiran kita, setiap kita mau menyambut tubuh dan darah Kristus dalam setiap perayaan Ekaristi. Demikian sharing firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.